Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak, ini adalah peta konsep arah tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang perbandingan. Di sini kita akan belajar tentang perbandingan dua benda, kemudian perbandingan dua besaran, di mana besaran pertama adalah kecepatan. Kita akan pelajari perbandingan jarak terhadap waktunya ya. Kemudian besaran kedua yaitu debit, di mana kita akan pelajari perbandingan volume dengan waktunya. Anak-anak, ini ada contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda ya. Contoh pertama ya, perbandingan besaran berat gula dengan satuannya kilogram ya terhadap besaran harga gula dalam satuannya rupiah. Nah, di sini dua besarannya yaitu berat dan harga ya, dimana berat ini satuannya adalah kilogram, kalau harga satuannya adalah rupiah. Nah, di sini perbandingan beratnya terhadap harganya. Contoh ya, kalau misalnya 1 kilogram gula harganya Rp10.000, berapa 2 kilogramnya? Ya, berarti Rp20.000. Nah, di sini ada perbandingannya 1 berbanding Rp10.000. Oke. Yang kedua, contohnya adalah banyaknya buku dalam satuan buah ya terhadap harganya, satuannya di sini rupiah. Jadi perbandingan besaran banyak buku dengan besaran harganya, dimana satuannya berbeda ya. Yang di sini banyaknya buku buah, di sini banyaknya harga, di sini satuannya adalah rupiah. Contoh, 1 buku harganya Rp5.000, berarti di sini 1 berbanding Rp5.000. Kalau 2 buku berarti Rp10.000 ya, 2 kali Rp5.000 adalah Rp10.000. Oke, contoh lainnya, jarak tempuh sepeda motor, berarti di sini besarannya apa? Jarak ya, satuannya kilometer terhadap banyak bensin, di sini satuannya liter. Jadi di sini ada dua besaran ya. Yang pertama jarak dan besaran banyaknya bensin. Satuannya yang sini kilometer, yang di sini liter. Jadi contoh, 1 kilometer menghabiskan bensin 2 liter. Berarti kalau 2 kilometer berapa bensin? Iya, 4 ya. Jadi di sini ada perbandingan 1 berbanding 2 gitu. Oke, nomor 4. Jarak tempuh kilometer terhadap waktu perjalanan. Nah, ini artinya besarannya di sini adalah jarak, di sini besarannya adalah waktu. Di sini satuannya berbeda ya, yang ini kilometer, yang ini menit. Nah, ini nanti kita akan pelajari ini ya. Misalkan kalau kita mau menempuh jarak 1 kilometer habis waktunya 60 menit. Berarti kalau 2 kilometer berapa menit nanti gitu ya. Contoh lainnya, luas sawah satuannya hektar are terhadap hasil panen padi, di sini satuannya ton. Nah, ini artinya apa? Besarannya ada 2 ya, yaitu luas sawah dan hasil panen. Di sini satuannya berbeda, yang ini hektar are, yang ini ton. Oke, contoh lainnya, waktu pengisian air, di sini satuannya menit ya terhadap volume air, di sini satuannya liter. Nah, di sini ada 2 besaran, yaitu waktu dan volume, di mana satuannya berbeda, yang ini menit, yang ini liter. Nah, ini kita akan pelajari nanti ya. Contoh lainnya, nilai uang negara Indonesia satuannya rupiah ya terhadap dolar Amerika. Satuannya dolar. Nah, di sini besarannya apa? Yaitu nilai uang RI dengan nilai uang Amerika. Satuannya berbeda ya, yang di sini rupiah, yang di sini dolar. Nah, itu maksud dari contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Anak-anak, sekarang kita akan pelajari perbandingan antara jarak
dengan waktu pada kecepatan. Nah, di sini ada dua besaran, yaitu besaran jarak dan besaran waktu, di mana satuannya di sini adalah kilometer dan di sini satuannya adalah jam ya, atau menit atau detik. Oke. Pengertian kecepatan ya. Kecepatan itu adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda ya atau orang dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Anak-anak, berikut adalah rumus kecepatan ya. Kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Di sini kita gunakan simbol ya, depan hurufnya ya. Di sini depan hurufnya K, jadi kecepatan K. Jarak di sini depan hurufnya adalah J, maka kita samakan huruf J. Waktu di sini depan hurufnya W, maka kita menggunakan huruf W. Atau dalam versi bahasa Inggris ya, biasanya kecepatan ini dilambangkan dengan huruf V ya. V itu adalah velocity, jarak itu dilambangkan dengan huruf S yaitu space, waktunya adalah T yaitu time. Jadi boleh ya menggunakan simbol bahasa Indonesia ataupun simbol bahasa Inggris. Nah, untuk memudahkan mengingat rumus kecepatan ya, di sini kita gunakan segitiga Jokowi ya. Nah, di sini J ini adalah apa tadi? Ya, jarak. K-nya ini apa tadi? Kecepatan. W-nya ya waktu ya. Nah, di sini kecepatan ini biasanya satuannya adalah kilometer per jam, meter per menit, ataupun meter per detik dan sebagainya ya. Sedangkan untuk jarak biasanya satuan yang digunakan adalah kilometer, meter, sentimeter dan seterusnya ya. Kalau waktu satuannya biasanya berupa jam, menit ataupun detik. Nah, kalau misalnya di soal itu ada tulisan 3 km per jam. Nah, ini artinya apa nih? Ini adalah iya kecepatan ya. Kalau di soal ada tertulis 3 km, ini artinya apa? Kalau satunya kilometer tadi, iya ini artinya jarak ya. Kalau misalnya ada tulisan 1 jam, ini artinya apa? Iya, ini menyatakan waktu. Iya. Oke, untuk mengingat rumus kecepatannya, di sini misalkan kita ingin mengetahui rumus jaraknya, di sini kita tutup J-nya ya. Nah, berarti apa ini? Jarak sama dengan ya kecepatan kali waktu ya. Oke, kalau misalkan ingin ingat rumus kecepatan, nah makanya kita tutup ya. Apa jadinya? Kecepatan sama dengan jarak per waktu ya, atau jarak dibagi waktu. Kalau misalkan kita ingin mengetahui rumus waktu, nah W-nya kita tutup aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat waktu sama dengan jarak per kecepatan ya, atau sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke. Anak-anak, berikut adalah tangga hubungan antara satuan panjang ya yang pernah kalian pelajari waktu kelas 3 SD dan 4 SD ya. Perhatikan ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Setiap turun satu tangga kita kalikan dengan 10 ya. Setiap naik satu tangga kita bagi dengan 10. Nah, untuk mudah mengingatkan tangga ini ya, kita bisa memakai kalimat ya. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir ya. Kucing hitam dalam mobil Desi cuma mondar-mandir. Oke, kalian boleh ya pakai kalimat yang lainnya. Anak-anak, berikut adalah tangga hubungan antar satuan waktu ya. Ada jam, menit, detik ya. Setiap kita turun satu tangga maka dikali 60. Setiap naik satu tangga maka dibagi 60. Nah, anak-anak ingat ya, satu hari itu ada 24 jam. Satu jam itu ada 60 menit. Satu menitnya adalah
60 detik. Berikut adalah speedometer ya. Alat ini untuk mengukur kecepatan pada kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Anak-anak, berikut adalah contoh soal ya. Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan kendaraan Pak Erik? Nah, di sini kita lakukan penyelesaian ya. Kita tuliskan dahulu yang diketahui apa di sini. 60 km ini berarti ini apa ini? Jarak ya. Kemudian 2 jam. Ini menunjukkan waktunya ya. Kemudian yang ditanya apa di sini? Yang ditanya kecepatan. Oke, mari kita jawab ya. Masih ingat rumus kecepatan menggunakan segitiga Jokowi ya. Nah, kecepatan berarti di sini tadi kita tutup ya. Iya, kita dapat rumus apa ini? Iya, jarak per waktu. Iya, kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa di sini? 60 km. Waktunya 2 jam. Jadi 60 km per 2 jam atau 60 dibagi 2 berapa? Iya, 30 km per jam. Nah, di sini karena kecepatan maka satuannya kilometer per jam. Apa kesimpulannya? Iya, jadi kecepatan berkendara Pak Erik adalah 30 km per jam. Anak-anak, berikut adalah contoh soal kedua ya. Oke, perhatikan soalnya. Pak Mul mengendari mobil ke bandara dengan kecepatan 32 km per jam. Jika Pak Mul sampai di bandara dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh Pak Mul adalah sejauh. Oke, sekarang kita lakukan penyelesaian ya. Perhatikan apa yang diketahui di sini. Iya, 32 km per jam itu adalah kecepatannya ya. Kemudian 3 jam ini adalah waktunya. Oke. Terus yang ditanya apa di sini? Iya, jarak. Oke. Karena yang ditanya jarak, masih ingat segitiga Jokowi untuk rumus jarak? Iya. Karena yang ditanya jarak, nah ini J-nya kita tutup ya. Oke. Jadi rumus jarak apa? Iya, kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kecepatannya berapa? Ya, 32 km per jam. Waktunya 3 jam. Kita lakukan perkalian ya. 32 dikali 3 berapa? Ya, 96. Nah, karena yang ditanya jarak, maka satuannya apa? Iya, di sini ada kilometer. Maka kita tuliskan kilometer. Jadi kesimpulannya apa? Iya, jarak yang ditempuh Pak Mul adalah 96 km. Anak-anak, berikut adalah contoh soal ketiga ya. Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Baik, anak-anak, di sini kita tuliskan penyelesaiannya. Ini diketahui apa di sini? Ini ada 90 km. Ini berarti apa? Iya, jarak ya. Kemudian ini ada tulisan 30 km per jam. Ini artinya apa? Iya, kecepatan. Nah, ditanya apa yang ditanya? Iya, ini waktu yang ditanya. Oke, untuk menjawab waktu kita gunakan rumus. Masih ingat rumus waktu? Menggunakan segitiga Jokowi. Iya. Nah, karena yang ditanya waktu, W-nya kita tutup ya. Nah, apa rumus waktu jadinya? Iya, jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya di sini berapa? 90 km, kecepatannya 30 km per jam. Nah, ini artinya apa nih? 90 dibagi 30 berapa? Iya, 3 ya. Karena yang ditanya waktu, satuannya apa di sini? Iya, jam. Jadi jawabannya 3 jam. Apa kesimpulannya? Iya, jadi waktu tempuh Budi untuk sampai ke kota B adalah 3 jam. Anak-anak, untuk melatih kemampuan kamu tentang kecepatan ya, coba kalian kerjakan ya. Ayo berlatih 3.2 halaman 67-68. Kerjakan di buku tulis ya, nomor 4, 6, 7, dan 8.